Halo teman-temanku semua, kembali lagi di YouTube channel aku bersama aku sendiri, Robinti Burbancin. Nah, hari ini mumpung anak-anak tetanggaku nggak pada ribut, jadi aku mau bikin video. Oke, hari ini seperti yang telah kalian lihat di judul, bahwa hari ini aku akan bikin video tentang pengalaman aku ikut menggojek dan aku tuh sampai ke rumahnya Anang Hermansyah, dan aku tuh pernah nyampe ke rumah yang aku duga tuh salah satu adalah tokoh politik yang pro kontra. Ya, kalau aku duga sih itu rumahnya Bapak Fadly John gitu, tapi itu masih aku duga ya, soalnya aku googling di internet tuh nggak ada gitu. Jadi seperti yang kalian tahu kan, gara-gara corona ini aku tuh udah 3 bulan di rumah karena aku tuh nggak kerja, karena aku tuh kena PHK. Sebenarnya sih pihak perusahaan sih bilangnya dirumahkan, ntar kalau ada kerjaan dipanggil lagi gitu. Cuma seperti biasa kita sudah tahu itu rahasia umum, saya bilang saja saya udah di PHK. Oke. Jadi hari itu aku ikut menggojek itu, kita on dari Bekasi, on aplikasi hidup dari Bekasi. Kita dapat orderan dari Bekasi, antar orderannya tuh ke Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan, pokoknya kayaknya sih Jakarta Pusat waktu itu ya. Kemudian nyampe di sana kita dapat orderan lagi tuh ke Depok ya kan, ke Depok. Terus nyampe di Depok, adalah beberapa kali dapat orderan sekitaran situ. Jadi terus ini orderan, kalau nggak salah orderan kelima pada waktu itu siang, dapatlah orderan ya kan, dapat orderan. Terus di chat lah ya kan, di chat, halo mas, rumah saya, dia kasih lah petunjuknya, nanti kalau dari jalan ini masuk ke sini katanya. Terus ujungnya pokoknya rumah saya tuh di sebelahnya rumah Mas Anang gitu ya kan. Terus rumah Mas Anang, kalau dia bilang Mas Anang berarti tuh Anang kan orang terkenal gitu kan. Terus kita tuh berpikir, aku tuh kan berpikir, ini rumahnya Anang Hermansyah apa enggak ya gitu kan. Karena aku seingat aku, setaunya aku tuh dulu rumahnya Anang Hermansyah tuh di Jakarta gitu. Karena kita ini lagi di Depok dan itu di daerah Cinere. But untuk alamat pastinya itu maybe itu adalah rahasia. Sebenarnya tuh aku tuh nggak pengen gitu nyebutin di mana alamat tepatnya, bukan, maksudnya kayak semacam spesifiknya gitu, kayak Cinere gitu kan. Cuman karena aku lihat di YouTube channelnya ada Raffi Ahmad yang Atta gitu kan di Cinere gitu, berarti kan nggak apa-apa dong kalau Cinerenya disebut. Cuman kalau alamatnya itu saya tidak bisa sebut karena mungkin itu adalah rahasia ataupun privasi lah. Kalau tokoh-tokoh politik dan artis-artis tuh kan alamat mereka tuh kan privasi ya, kita udah pada pasti tahu lah. Terus kemudian nih kita kan jalan lah ini ngambil orderan ini ya kan. Terus mohon maaf ya kan, jalannya tuh kayak kurang bagus lah pokoknya. Yakin nggak yakin lah, ini beneran nggak sih rumahnya Anang Hermansyah gitu, kayaknya sih enggak lah, ini mungkin Anang yang lain, cuman mungkin di sekitaran sini tuh Mas Anang tuh terkenal gitu lah ya kan. Terus kemudian nyampe ya kan, nyampe ini udah di titik ya kan, udah nyampe tuh titiknya. Ini kan iya bener, ini rumahnya Anang Hermansyah dalam hatiku kan, karena aku pernah lihat di YouTube, aku nonton wawancaranya Melanie Ricardo di rumahnya Anang Hermansyah lah ya kan. Jadi aku tuh ingat lah bentuk rumahnya ini. Terus untuk meyakinkan diriku sendiri, akhirnya aku googling lagi ya kan. Halo open Google rumah Anang Hermansyah gitu kan. Keluar lah ya kan gambarnya, klik lah gambar. Bener sekali itu rumahnya Anang Hermansyah teman-teman. Oh my god. Jadi aku bisa tahu ternyata artis Anang Hermansyah yang aku sering nonton vlognya itu, jadi itu di rumah ini gitu. Aku lihat lalu lalang ada sepeda motor masuk keluar lagi, ada yang hanya sampai gerbang, ada mobil. Aku tuh liatin gitu ya kan, ini ada nggak Anang di sini. Waktu itu pas sambil nunggu orderan itu kan, ada nggak Anang di sini dalam hatiku kan. Tuh sebenarnya kalau bebas saja gitu, aku tuh mau sentuh-sentuh itu dia punya tembok gitu kan, sentuh-sentuh, halo temboknya rumah artis, ternyata engkau adalah pelindung rumah artis, perkenalkan nama saya ini dan saya calon artis.
Cuman karena kita tahu sekarang pengawasan tuh kan ketat dan banyak juga orang tuh nggak bisa sembarangan lah karena takutnya nanti dicurigain gitu kan. Jadi aku ya udahlah, aku abaikan lah, maksudnya aku abadikannya lah dari jarak jauh aja lah. Aku akan taruh gambarnya di sini. Kalian bisa lihat, ini aku foto dari depan rumahnya tetangganya itu. Terus kemudian udah datang lah nih orderannya kan, datang. Terus sambil itu ada yang bapak-bapak tuh kerja lah di pekerja taman mungkin ya. Sampai kita tanya tuh, yuk masih yakin kurang yakin, Pak ini betulan gak sih rumahnya Anang Hermansyah yang itu? Iya benar, itu rumahnya Anang Hermansyah gitu. Jadi kebetulan namanya pengorder ini tuh ada mirip nama artis juga. Jadi namanya tuh kalau nggak salah, pokoknya aku bikin inisialnya aja ya, VA. Jadi kami tanya, ini artis ini ya? Oh bukan katanya gitu, bukan. Tapi kita kirain itu artis juga yang order ini, ternyata enggak gitu. Terus kemudian itulah pengalaman aku ikut menggojek dan sampai ke rumahnya Anang Hermansyah. Kemudian pernah lagi suatu kali aku ikut menggojek lagi ya kan. Terus ini udah sore, kita tuh selalu ngambil orderan tuh kalau yang jauh-jauh, karena kalau yang dekat-dekat nanti poinnya banyak, duitnya sedikit. Kalau ngambil orderan ke Jakarta itu kan argonya kan besar ya, mahal. Jadi kita sekali antar misalnya 60.000 kan langsung lumayan gitu nominalnya. Terus kemudian pula kalau narik di Jakarta itu lebih enak lah, selama PSBB itu lebih enak daripada di Bekasi, karena kalau di Jakarta kan selama PSBB kan nggak terlalu macet. Kalau hari biasa mah macet banget parah, malas lah orang ngambil orderan ke Jakarta kalau hari biasa. Tapi karena lagi PSBB terus macetnya nggak terlalu parah. Terus kemudian juga kalau di Jakarta tuh jalannya bagus, mulus gitu. Kalau di Bekasi jalannya mulus juga. Tapi kalau di Bekasi kita kalau ada misalnya mama hamil itu gitu kan, dia mau melahirkan gitu, dia naik motor ke rumah sakit itu bisa melahirkan di jalan. Kenapa? Karena polisi tidurnya itu montok-montok sekali gitu, walah parah. Kalau di Jakarta kan polisi tidurnya jarang, mungkin dia hanya ada di dalam kompleks saja gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi waktu itu udah sore, udah jam 4-an lah, jam 3-an lah. Jadi kita tuh rencana mau balik ke Bekasi, karena kalau di Bekasi jam 4 tuh banyak orderan gitu kan. Tapi pas udah mau jalan OTW kan aplikasi tetap hidup ya, kali nanti ada yang nyangkut dari Jakarta ke Bekasi daripada kosong gitu kan. Kemudian nyangkut lah tuh orderan antarnya ke sekitaran Jakarta lagi, jadi balik lagi gitu. Ambil nggak ya gitu, akhirnya diputuskan ambil aja lah gitu. Akhirnya diambil, terus jemput lah ya kan, terus aku ini langsung ceritain aja lah, dari bukan aku tuh kan selalu nunggu di motor aja, karena kan bukan aku drivernya gitu, aku cuma ngikut doang, sewa batu. Sewa batu. Sebenarnya yang untung kalau ikut menggojek ini tuh untungnya aku doang, aku nggak bosan di rumah. Terus kalau di luar tuh kan selera makan lebih lumayan lah, makanya aku punya badan juga agak sedikit naik babynya. Terus kemudian aku nunggu di motor kan, si abang lah yang ngambil. Terus dia cerita lah, pokoknya yang dia cerita ke aku ini lah langsung aku ceritakan kan. Pas ngambil orderan, terus yang order tuh bapak-bapak security satpam lah. Security sama satpam sama aja ya kan, parah. Satpam lah pokoknya, satpam, kita kan orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia aja. Satpam, dia yang order. Terus ya dibilangin lah tuh sama saya, Pak nggak mau ngambil orderan atas nama ini, antarnya ke sini gitu. Kenapa bilang antarnya ke sini? Karena kadang-kadang tuh kan sering dapat barang online. Nah kalau barang online tuh kan dia ordernya nggak cuma satu gitu, jadi kita harus sebutkan nama penerima barangnya gitu kan. Kemudian antarnya ke ini gitu kan. Oh iya sebentar ya Pak, katanya. Baru bapak satpamnya ini sebentar ya Mas, katanya kan. Baru bapak satpamnya ini masuk kan, bapak satpamnya ini masuk, dia bawa barangnya waktu itu makanan, barangnya makanan plastik merah gitu kan. Baru dia telepon dulu, sebentar ya, karena ini mau antarnya ke bos saya, jadi saya telepon dulu. Jadi pas ditelepon itu ternyata si abang tuh agak melirik handphone bapak ini, jadi dia pokoknya melihat aja itu Fadli John gitu kan. Terus kemudian
Telepon kan, udah selesai itu kan, terus dibayar itu. Pak, ini barangnya, tadi pesan bos saya, nanti kalau udah nyampe barangnya dikasih cuma isinya aja, plastiknya dibuang aja gitu, jadi plastiknya nggak usah dikasih katanya gitu kan. Oke, kata si abang kan, terus dikasih. Ongkosnya waktu itu kalau nggak salah 25.000 lah kalau nggak salah, dikasih 25.000, terus dikasih lagi. Ini kata bos saya pak, katanya gitu, dikasih kan, tapi ini udah ini pak ongkosnya katanya gitu. Ya nggak apa-apa, itu kata bos saya katanya gitu kan. Terus kita apalah, oh makasih pak, makasih gitu kan. Terus kita jalan lah ya kan, OTW tuh. Yang dia kasih tuh tipsnya tuh 40.000. Jadi kalau memang betul ini Bapak Fadli John yang banyak sangat pro kontra itu kan, jadi aku tuh jadi ngambil satu penilaian bahwa memang betul kalau seseorang kok kita tidak langsung bisa menjudge dari dia punya informasi dia punya muka-muka yang di media gitu, karena ternyata setiap orang tuh punya sisi baik tersendiri juga gitu. Jarang loh orang ngasih tips itu sampai 40.000, paling juga dia kasih 2.000, paling juga kasih 1.000. Jangankan itu, nanti jangan-jangan uangnya pada kurang nih. Kadang-kadang kan kalau orang kembaliannya misalnya 1.000 gopek kan, ya udah dibalikkan 2.000 gitu, dia nggak balikkan gopeknya lagi. Udah ikhlasin aja gitu. Terus kemudian nyampe lah nih di titik nih pengantaran nih kan. Aku tuh menduga kuat kalau itu rumahnya Bapak Fadli John, pokoknya sekitaran Jakarta lah. Kalau alamat itu sensor, karena itu pasti privasi. Kenapa aku bilang aku menduga kuat ini rumahnya Bapak Fadli John? Karena itu banyak banget seni patung di situ. Kita tahu lah, kalau teman-teman belum tahu bisa searching di Google kalau Bapak Fadli John tuh punya seni galeri seni patung lah pokoknya. Jadi ada patung Garuda juga, ada beberapa patung lah. Terus ada patung yang aku lihat sih patung cowok berkacamata baca buku gitu, pas itu di depan itu. Ya aku kira sih itu patungnya bapak itu sendiri gitu kan. Cuman aku nggak bisa ngambil gambarnya waktu itu karena banyak banget CCTV. Terus udah gitu ada banyak orang waktu itu, lagi banyak tamu kayaknya kan. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, karena kita tuh nggak bisa sembarangan, nanti takutnya mereka curiga kita kita mau berbuat apa-apa gitu. Jadi aku nggak bisa abadiin karena itu benar-benar. Kemarin itu aku pengen foto sih, tapi akhirnya kalaupun aku foto waktu itu, aku nggak berani nge-share. Karena kenapa bilang? Karena waktu aku googling juga ya kan, rumahnya Bapak Fadli John gitu kan, dan itu rumah itu tuh nggak ada gitu. Yang ada tuh hanya satu, itu pun karena PLN apa pajaknya bermasalah. Itu dia punya rumah di Depok, tapi katanya udah lama nggak dihuni, jadi itulah, cuman itu. Jadi mereka udah itulah, pokoknya itulah, kalian bisa cari lah artikelnya, nanti bisa lah aku tunjukkan lah nanti potongan artikel, judul artikelnya nanti aku cantumkan lah di sini ya. Jadi itu aja teman-teman pelajaran yang aku petik dari ikut menggojek ini sih. Pertama tuh aku tuh selalu membayangkan teman-teman kalau rumah artis itu di komplek elit gitu kan, dan benar-benar elit gitu, tapi ternyata yang aku lihat tuh rumahnya Mas Anang Hermansyah tuh tidak di dalam komplek gitu ya, tidak, dan jalannya juga tidak terlalu bagus. Ya, aku bahkan nggak menyangka kalau itu rumah artis gitu. Jadi apa yang ada di pikiran kita tuh nggak selamanya benar gitu. Kemudian apa yang kita lihat di media tuh, misalnya gini nih, Bapak Fadli John ini sendiri kan banyak banget pro kontranya ya kan. Kita sendiri tuh tahu lah, pasti udah tahu lah, rakyat Indonesia semua pada tahu lah ya kan kalau Bapak Fadli John itu gimana gitu kan. Tapi ternyata setiap manusia tuh pasti punya sisi baiknya. Dia kasih tips 40.000 loh. Waktu itu bulan Ramadan. Oh iya, kenapa aku bisa ikut menggojek? Karena terus gimana kalau bawa penumpang gitu? Aku harus jelaskan dulu, selama PSBB itu kan nggak bisa bawa penumpang teman-teman. Jadi para ojol itu, Grab, ojek itu, mereka hanya bisa ambil barang dan GoFood doang, GoStop gitu, mau Go Market itu doang yang bisa diambil. Jadi aku bisa ikut lah. Dan pernah teman-teman, ya ampun, itu dapat barang tuh besar sekali sumpah. Itu kadang-kadang ini manusia tuh kagak punya OTK tapi kagak digunakan gitu. Pernah dapat orderan tuh, gila, barangnya besar banget. Udah gitu orangnya kayak hantu lagi waktu diantar. Tapi
halak kita. Waktu dia teriak kan, dari Gojek ada paket, taruh aja situ. Emosi gue. Kayak kagak manusia itu. Ya udahlah ya teman-teman, saya kalau mengingat-ingat masa-masa Gojek ini dengan berjumpa banyak orang, ada yang sangat baik, ada yang baiknya biasa, dan ada yang sangat kurang ajar juga. Oke, itu aja yang ingin aku bagikan sama kalian teman-teman. Pengalaman aku Bang Gojek ini mengitari semua Jabodetabek, mulai dari Bekasi ke Jakarta ke Depok ke Tangerang, semua udah saya pernah jalan. Oke, itu aja, sekian video dari saya kali ini. Semoga sedikit berguna lah ya. Kayaknya berguna atau nggak berguna sih? Kayak semoga aja berguna lah bagi kalian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Mau lihat Godang, bujur, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.